Dengar nggak? Ya. Ini terjemahan The Message ya. Masa-masa sulit ini adalah kecil dibandingkan dengan masa-masa indah dan perayaan besar-besaran yang disediakan bagi kita. Saya bacain lagi ya. Masa-masa sulit ini adalah kecil dibandingkan dengan masa-masa indah dan perayaan besar-besaran yang disediakan bagi kita. Saya sudah baca buku Profesor Neverland, pasti pernah mendengar tentang cerita ini. Saya lupa satu waktu seorang misionaris, dia kembali ke Amerika dengan kapal yang sama dengan Presiden Amerika. Dia datang dengan kapal yang sama. Pada waktu kapal itu mendarat dan itu digelar karpet merah, gitu. Ada, sudah tahu lah kan, ada musik-musik apa segala macam. Pokoknya disambut lah. Yang disambut ini tentu saja bukan misionaris, yang disambut itu adalah presidennya. Presiden disambut dengan meriah. Dan misionaris ini ciut hatinya, tawar hatinya. Dia sedikit marah mungkin atau banyak juga saya kurang tahu. Dia marah, kesal, dan dia menyelinap. Dia keluar diam-diam. Dan dia berkata, wah pahit gitu ya, getir gitu buat dia. Karena dia lihat betapa dia disambut dan saya disepelein. Dan sampai kemudian firman Tuhan sampai kepada dia, ya kamu kan memang belum pulang katanya gitu. Itu yang meneguhkan ini sebelum pulang. Berarti kan saudara-saudara, suatu waktu ketika kita pulang nanti ke surga, ya perayaan itu disebutkan masa-masa indah dan perayaan besar-besar yang disediakan bagi kita. Itulah yang telah disediakan bagi kita. Jadi pertama saudara-saudara, bahwa Tuhan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita apa? Percaya kepada Dia. Saya ulang sekali lagi. Tuhan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan mengendalikan segala keadaan di dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam masalah, itu bukan saatnya untuk kita menikmati. Menikmati dengan cara apa? Dengan mengasihani diri sendiri, benar kan? Kenapa saya seperti ini? Betul? Kenapa saya seperti ini? Kenapa hal ini menimpa saya? Gitu kan? Kita sedih, kita nangis, bahkan kita kutuki hidup kita, betul? Sama seperti istri Ayub yang berkata kepada Ayub, udah, lu kutuki aja lu hidup lu, dan terus kemudian mati aja. Itu yang diambil cuplikannya sekarang, mati aja dulu katanya gitu. Itu yang dikatakan oleh istrinya Ayub. Lu udah sial itu, udah kutuki Tuhan, kutuki hidup lu, udah pokoknya udah gitu, udah mati aja. Dalam keadaan seperti ini, saya ulang lagi pelan-pelan. Tuhan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita bergantung kepada Tuhan, untuk mengajar kita percaya kepada Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, kita mendengarkan saudara-saudara kita menyanyikan pujian tentang hal ini, dan biar ini menjadi pengertian buat kita. Pada saat pujian ini dinaikkan, perhatikan baik-baik. Jangan nikmati masalah itu, tetapi ketika masalah dan kesengsaraan itu terjadi, ketahuilah Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita supaya kita belajar untuk percaya. Harus terjadi.
begitu banyak orang datang ke gereja itu untuk mendapatkan jawaban yang instan dari masalahnya. Banyak orang datang ketika banyak utang, datang ke gereja ingin mendapatkan solusi, saya pengen lepas dari utang. Ya enggak? Bro, saya punya masalah ini, datang ke gereja untuk mendapatkan hal yang instan, segera selesai masalahnya. Datang ke gereja, bukan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan katakan bahwa Tuhan mengizinkan, Tuhan bahkan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Tuhan. Itulah maksud dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hal ini merupakan pelajaran seumur hidup buat kita. Jadi saya akan lanjutkan. Oke, yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, Tuhan memakai pencobaan. Saya ulang. Tuhan memakai pencobaan untuk mengajar kita taat. Tuhan memakai pencobaan untuk mengajar kita taat. Yang pertama, Tuhan memakai masalah, memakai kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Dia. Yang kedua, Tuhan memakai pencobaan untuk mengajar kita taat kepada Dia. Saya jelaskan dulu. Karena semua orang bolak-balik pencobaan dan masalah itu sama. Pencobaan itu adalah situasi, keadaan yang dirancang oleh iblis dan dimaksudkan untuk mencelakai kita. Itu dimaksud pencobaan. Saudara ditawari sesuatu untuk yang dapat mengakibatkan saudara jatuh di dalam dosa. Itu merupakan pencobaan. Ngerti ya? Itu berbicara tentang uang, seks, berbagai macam hal. Ya, itu yang disebut maksud pencobaan. Jadi pencobaan itu adalah situasi yang dirancang oleh iblis dan dimaksudkan untuk mencelakai kita. Jangan salah, Tuhan Yesus pun dicobai. Bahwa Tuhan mengasihi